warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Khalifah mau menjelaskan tentang statistik atau statistika. Statistik atau statistika adalah data-data. Dan penelitian dan statistika. Penelitian sendiri yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang didasarkan pada ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematik. Rasional yang dimaksud adalah masuk akal. Empiris dapat dilihat oleh indera manusia dan sistematik menggunakan langkah-langkah tertentu. Yang kedua, variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan, ada bentuk variabel, bentuk variabel yaitu variasi antara satu objek dengan objek lain. Yang kedua, dapat berupa atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Contoh variabel tinggi badan, berat badan, sikap, motivasi. 2. Teknologi, produksi, dan pengendalian mutu. Yang ketiga, ada macam-macam variabel. Macam-macam variabel di sini ada 3. Ada variabel independen atau variabel bebas, dan 2 variabel dependen atau terikat, dan ketiga variabel moderator. Variabel independen. Variabel dependen. Dan ketiga variabel moderat. Variabel independen atau variabel bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel dependen yaitu variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderator yaitu yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ada variabel lain yaitu variabel intervening. Variabel intervening yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, merupakan variabel antara yang terletak di antara variabel independen dan variabel dependen. Sekian untuk penjelasan tentang statistik atau statistika. Yang kedua, saya mau menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi dibagi menjadi 2, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal itu contohnya seperti nilai mahasiswa ada 3, 4, 5, 6, 1, 2, 9, 8, 6. Ini adalah data tunggal. Dan untuk data kelompok itu contohnya kita membuat tabel. Ada nilai frekuensi.
Nilai di sini ada 40 sampai 50, 51 sampai 60 dan seterusnya. Yang frekuensinya adalah total dari seberapa banyak orang yang mendapatkan nilai 40 sampai 50. Misal ini ada 5 orang, 7 orang dan seterusnya. Dibuat menjadi data kelompok seperti ini tabel. Rumus distribusi frekuensi ada 3, yaitu yang pertama min. Untuk min data tunggal rumusnya min sama dengan banyak data, nilai data dibagi dengan banyak data. Nilai data dibagi dengan banyak data yaitu frekuensinya, total frekuensi. Untuk min yang kelompok rumusnya seperti ini. Ini nilai tengah data dibagi dengan frekuensi data. Nilai tengah, nilai yang diambil paling banyak, terus dibagi dengan frekuensi total. Yang kedua ada median. Median rumusnya juga ada 2 untuk data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal rumusnya seperti ini. Dan untuk data kelompok rumusnya seperti ini. Kenapa berbeda? Karena di sini yang data tunggal tidak dibuat menjadi kolom, jadi lebih mudah mencarinya jika memakai rumus yang ini. Dan untuk yang kelompok mencarinya rumus yang ini. Yang ketiga ada modus. Modus rumusnya cuma 1. Modus sendiri artinya nilai yang sering muncul. Rumusnya maupun data tunggal maupun data kelompok pasti bisa untuk mencari rumus 1 ini. Untuk mencari modus nilai yang sering muncul. Yang ketiga, kita akan membahas angka indeks. Angka indeks yaitu ukuran statistik yang biasanya digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan relatif atau berbandingan nilai suatu variabel tunggal atau nilai sekelompok variabel. Perubahan-perubahan ini dinyatakan dalam presentase, namun angka indeks pada umumnya tidak dinyatakan atau ditulis. Akan tetapi, setiap angka indeks selalu dibaca dalam persen. Jadi hasilnya itu selalu persen. Jenis-jenis angka indeks penggunaan ada 1 indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Untuk rumus indeks harga IP sama dengan PN per PO kali 100%. Untuk rumus indeks kuantitas kita IK itu indeks kuantitas sama dengan QN per IO kali 100%. Yang ketiga indeks nilai atau IV. P sama dengan PN kali QN per PO kali QO kali 100%. PN adalah harga komoditas pada tahun tertentu. Untuk PO, harga komoditas tahun dasar. QN adalah kuantitas komoditas pada tahun tertentu. Untuk QO adalah kuantitas komoditas tahun dasar. Dan angka indeks dengan penentuannya ada 2. Angka indeks tidak tertimbang yaitu relatif sederhana
agregatif tidak seimbang dan rata-rata tidak tertimbang. Dan angka indeks harga tertimbang, agregatif tertimbang dan rata-rata tertimbang. Di sini saya hanya mau menjelaskan untuk indeks harga tertimbang. Indeks harga tertimbang ada 6 cara. Dan di sini saya cuma mau menjelaskan 4 cara yang biasanya dipakai dalam rumus matematika. 1. Indeks less payers atau biasanya disingkat menjadi IL. Yang rumusnya jumlah PT dikali QO dibagi jumlah PO kali QO kali 100%. Ini pasti nanti hasilnya adalah persen, dalam bentuk persen semua. Yang kedua, indeks harga purchase atau IP. Rumusnya jumlah PT kali QT dibagi jumlah PO kali QT kali 100%. Yang ketiga, indeks grabis atau ID, yang rumusnya IL plus IP bagi 2. IL sendiri adalah hasil dari indeks less payers ditambah indeks pasca. Yang keempat, indeks Irving-Fisher atau IF, yang rumusnya akar IL kali IP. Untuk mencari indeks ini kita memakai tabel seperti ini. Ya, di sini ada macam barang, ada harga, ada kuantitas atau Q, ini P, dan ini PT kali QO. Untuk mencarinya kita harus mencari PT kali QO. PT kali QO ini P, untuk ini P, PT, dan QO untuk yang ini dikali. Dan seterusnya PO kali QT, PT kali QT, PO kali QT, akar QO kali QT, PT akar QO kali QT, dan seterusnya. Dan hasilnya seperti ini semuanya. Yang keempat adalah probabilitas. Probabilitas yaitu peluang suatu kejadian. Yang probabilitas ada manfaatnya yaitu membantu untuk mengambil keputusan. Pendekatan di probabilitas ada 2, yaitu teoritik, yaitu objek terlihat, dan pendekatan frekuensi. Hubungan antar peristiwa ada 3. Hubungan antar peristiwa dalam probabilitas ada 3, yaitu 1. Mutually eksklusif, yaitu peristiwa saling meniadakan. Dan yang kedua, independen, contohnya seperti ini. Dan yang ketiga, kondisional atau bersyarat. Untuk contoh kondisional atau bersyarat seperti ini. Jadi di sini ada bayi lahir A, dewasa B yang selamat. A itu diibaratkan sebagai PA dan dan dewasa diibaratkan sebagai B atau A.